Halo, selamat datang lagi di sesi kita ya, tempat kita kupas tuntas informasi pilihan Anda. Kali ini kita mau lihat nih soal keramaian pasar mingguan, pasar kaget di Cimahi, Jawa Barat. Dan lokasinya juga di bundaran Pemkot Cimahi itu strategis banget. Biasanya kan area pusat kota itu gampang dijangkau ya. Nah ini faktor kunci yang mendukung keramaian pasar temporal kayak gini. Nah, misi kita simpel aja hari ini. Kita mau coba ngertiin apa sih yang bikin pasar ini tuh menarik. Kok bisa rame gitu? Ada apa aja sih di sana? Kayaknya macam-macam ya. Iya betul, pasar kaget atau pasar mingguan kayak gini tuh sering banget jadi cerminan aktivitas warga lokal pas weekend. Apa yang spesifik dari Cimahi ini gitu? Bukan cuma barangnya macam-macam ya, tapi lebih ke gimana satu lokasi pasar rakyat gitu bisa nangkap kebutuhan harian lewat jajanan. Ya, kebutuhan perut lah ya istilahnya. Betul, ini nunjukin banget gimana ruang publik ya kayak pasar mingguan ini fungsinya bisa lebih dari sekedar tempat jual beli. Dia jadi semacam wadah gitu ya, tempat ketemu berbagai aspek hidup, sosial, ekonomi, dan yang penting di sini yaitu tadi ekspresi seni sama budaya lokalnya. Disebutin juga ada campuran barang yang menarik di sana. Mulai dari ya kebutuhan sehari-hari, terus banyak jajanan juga. Tapi ada juga lukisan, bahkan ini unik, ada penjual wayang golek. Wah, spektrumnya luas juga ya. Ini kan artinya bukan pasar permanen ya. Sifatnya itu sementara, munculnya ya berkala mingguan biasanya. Nah justru sifat dadakan ini yang seringkali jadi daya tariknya. Semacam apa ya, ruang ekonomi dan sosial yang muncul hilang gitu, ngikutin ritme mingguan warga. Saya lihat daftarnya nih ya. Ada jajanan, oke lah ya, itu mungkin biasa. Tapi terus ada lukisan, sampai wayang golek juga. Wah ini kayak perpaduan unik banget ya. Makanan ringan, terus seni lukis, sama budaya Sunda lewat wayang golek. Betul, betul. Kombinasi yang cukup jarang ditemui di satu tempat gitu ya. Iya kan? Perkenalkan, sama Rahmat Saleh, ya, asli kelahiran Cimahi, ya, Rahmat. Rahmat ini dari Porkis, Forum Pelukis Kota Cimahi, kelahiran asli Cimahi, belakang Rio, ya, dekat Ramayana kelahiran. Ya. Tempat tinggal sekarang di belakang Polsek, Cisurupan, ya, RW 7, RT 3. Ini karya-karya Kang Rahmat, ya. Ini perjalanan Kang Rahmat melukis, ya, untuk berkarya untuk Kota Cimahi, ya. Tahun berikutnya, insya Allah, ada wacana ke depannya untuk pameran. Ya. Faktanya Kang Rahmat karya-karya seni kebanyakannya sama luar provinsi. Kalimantan, Papua, Sulawesi, Bukit Tinggi, karya-karya Kang Rahmat ada kebanyakan yang di luar. Di Pemkot memang ramai, tapi karya seninya agak kurang. Ke depannya Kang Rahmat ingin membangun di Kota Cimahi sama teman-teman, teman ketua untuk membangun di Kota Cimahi untuk berkarya. Ini perpaduan yang rasanya udah mulai jarang kita lihat ya di tempat-tempat jualan modern yang biasanya lebih seragam. Jadi ini bukan sekedar soal jual apa ya, tapi lebih ke gimana pasar ini jadi kayak cermin hidup komunitasnya gitu. Nunjukin kalau kebutuhan dasar sama apresiasi seni, apresiasi budaya, itu bisa jalan barengan di satu tempat yang sama lagi. Tepat sekali. Terus, adanya wayang golek itu misalnya, itu kan juga ngasih sentuhan khas budaya Sunda ya. Jadi ikut menjaga visibilitas budaya itu di ruang publik. Nama saya Karim, Kang Wayang di Pemkot, ya. Kanggo anak muda, yang barangkali ulah sampai ngahilapkeun tradisi Nusantara wayang golek gitu. Abdi di Pemkot, di anu merilikeun cepot kanggo main oge kanggo petasna aya di Pemkot di tiap hari Minggon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar ini tuh melayani lebih dari sekedar kebutuhan, kebutuhan dasar gitu. Adanya barang kayak lukisan atau yaitu tadi wayang golek, itu nandain fungsinya juga udah jadi ruang rekreasi juga, mungkin apresiasi budaya, ya walaupun skalanya mikro ya. Ini cerminan dari kebutuhan masyarakat kita yang emang beragam. Nggak cuma soal perut aja, tapi juga soal ekspresi dan mungkin identitas lokal juga. Menarik, menarik. Dan ini nyambung juga ke gimana pasar semacam ini jadi platform penting ya buat ekonomi lokal. Halo, saya Anissa, saya pemilik lapak Serba 10.000 di Pemkot. Dengan adanya pasar minggu ini, alhamdulillah membantu para UMKM untuk berjualan yang biasanya sepi mungkin pinggir jalan. Dengan adanya pasar kaget ini mengumpulkan warga-warga di satu tempat sehingga usaha menjadi lebih ramai di hari Minggu. Kepada aparat berwenang,
Tolong lebih gencar lagi mungkin ke warganya, himbauan untuk datang ke pasar-pasar kaget. Nah, untuk warga juga boleh datang setiap minggu ke Pemkot, daerah Pemkot Cimahi. Di sini banyak jajanan, banyak wahana-wahana untuk anak, permainan yang murah meriah. Jadi ditunggu di pasar kaget Pemkot setiap minggu. Buat usaha kecil, usaha mikro, kan banyak tuh. Dari penjual makanan sampai perajin seni kayak tadi. Mereka bisa dapat akses langsung ke konsumen. Wah, iya juga ya. Berarti pasar ini bisa kita lihat kayak semacam etalase kecil Ida ya. Etalase denyut ekonomi sama budaya setempat. Tepat sekali. Untuk yang cari sarapan serba 10.000, pagi-pagi bingung nyari kemana, bisa datang aja ke sini. Kita buka setiap hari Selasa sampai Minggu dari jam 5:30 sampai jam 12 siang. Terima kasih. Pengingatlah buat kita, buat lebih ngamatin dan menghargai dinamika lokal yang asli. Pentingnya nyebarin info soal ini ke warga lain ya, mungkin biar lebih dihargai gitu keunikannya. Oke. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita kali ini. Sampai jumpa lagi ya.